Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur untuk hari ini. Tema kita adalah akhir yang berbeda dari Hakim-Hakim 16 ayat 29 sampai 31. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarkanlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Bapak Ibu terkasih, di sini kita melihat perjalanan akhir dari kehidupan Simson. Akhir yang tidak happy ending, diwarnai dengan sedikit penyesalan dan pastinya kesedihan. Akhir hidup Simson pula diwarnai dengan pembalasan terhadap orang-orang Filistin yang telah merenggut matanya. Kita tahu akhir dari perjalanan Simson sebagai hakim, dari yang begitu kuat tiba-tiba menjadi begitu lemah, akhir yang sangat berbeda. Digambarkan di situ ketika berada di sebuah gedung besar bersama raja-raja orang Filistin yang tengah beribadah kepada dewa Dagon, Simson tampil untuk melawak sesuai permintaan para petinggi raja saat itu. Kita melihat, kehidupan yang sangat berbeda. Disitulah ia menyadari sebuah kesempatan yang mendorong dia berdoa, memohon kekuatan kepada Allah. Menariknya di sini kita melihat, inilah satu-satunya kisah Simson berdoa sebelum ia menggunakan kekuatannya. Kita melihat bahwa ini memperlihatkan bahwa masa-masa sulit telah dialami Simson di penjara yang mengarahkan Simson kepada pertobatan. Hidup Simson pun berakhir dengan pahit dan manis. Pahit karena tragis, manis karena Allah menjawab doanya yang terakhir hingga ia memperoleh namanya sesuatu yang membuat dia mengalami yang namanya kemenangan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kisah hidup Simson merupakan gambaran tentang orang percaya yang hidupnya tidak taat kepada Allah. Allah memang masih memakai Simson, tetapi Simson tidak mendapat manfaat sama sekali dari hal itu. Hidupnya berakhir dalam tragedi karena ia menyia-nyiakan potensi besar yang Allah karuniakan kepadanya. Kisah Simson juga mengajar kita tentang betapa berbahayanya menganggap dosa sebagai sesuatu hal yang sepele. Kita melihat bagaimana Simson membiarkan hasratnya akan wanita menghancurkan hidupnya. Bahkan daripada memutuskan hubungan dengan Delila, Simson tampak lebih rela bila hubungannya dengan Allah terputus. Dengan kekuatannya ia mengalahkan musuhnya, tetapi di sisi lain ia juga mengalahkan dan menyingkirkan Allah dari dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Tragisnya, kisah hidup Simson menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan hidup dan karunia Allah pada kita. Pakailah hidup dan karunia itu untuk memuliakan Dia, supaya kita juga ketika hidup sampai kita mati juga ada dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan mengajarkan kami dari kisah hidup Simson. Tolonglah kami untuk kami juga dapat terus menjadi orang yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.